Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat dan anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau datang karena kami tahu bahwa kami tidak layak. Kami tahu kasih-Mu yang membuka jalan kami. Di hadapan-Mu, kami hanya bisa terdiam dan terpaku. Karena Engkaulah Allah yang begitu besar, namun Engkau Allah yang begitu dekat dengan setiap kami. Ajar kami untuk terus menyembah-Mu bukan hanya karena berkat-Mu, tapi karena siapa Engkau bagi setiap kami Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku diam, ku terpaku dan ku takjub. Kami takjub akan kasih-Mu Tuhan, yang tergores indah dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita diberi kesempatan untuk kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Nya. Di dalam Mazmur 100 ayat 4 berkata bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari saudara, kita datang dengan hati yang bersyukur dan memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami mau beri pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus,
bagimu. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar ya Bapa, membuktikan bahwa Engkau besar, dan kami tahu tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yang sepertimu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai sejahtera. Dan kami tahu ada kekuatan yang baru Tuhan. Ajari kami untuk selalu mendekat, bukan hanya di hari Minggu saja Tuhan, tapi setiap hari, karena kami tahu kami ada untuk menyembah-Mu. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau membawa setiap hidup kami dan kami mau terima anugerah-Mu. Ku bawa hidupku, kami mau terima anugerah-Mu. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kau baharui hati kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Sujud di altar-Nya. Kami mau bawa hidup kami. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Engkau yang mengubah setiap kami. Engkau yang baharui hati kami Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Mari lebih lagi sujud di altar-Nya. Di altar-Nya. Sujud di altar-Nya. Kami bawa hidupku. Kami mau terima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima anugerah-Nya. Kami tahu Engkau mengampuni. Kami tahu Engkau yang membebaskan kami Tuhan. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Kami tahu sesuatu terjadi saat kami datang di altar. Terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya.
Engkau Tuhan yang kami sembah di setiap nafas hidup kami. Karena itu ajar kami melakukan apa yang Tuhan mau selama kami hidup di dunia ini. Sehingga kami tidak hidup untuk keinginan kami sendiri, tapi kami hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Berbicara bagi gerejamu, bagi umatmu Tuhan, bagi hambamu secara pribadi. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudusmu turun atas setiap kami. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami. Kami tundukkan pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Tuhan, mari kita akan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Walaupun ada masalah tetap haleluya ya. Iya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita berkata kayak tadi lagu ya, kita nyanyi itu dengan wah ya, Engkau Tuhan yang selalu ada di ucapan. Kadang-kadang orang Kristen tuh kalau nyanyi agak alay-alay lebay ya. Ya padahal apa memang benar Tuhan ada di ucapan kita? Apa memang benar Tuhan ada di setiap langkah hidup kita? Ya. Ketika kita berkata bahwa Tuhan itu memang Tuhan dalam setiap nafasku, saya difoto dulu ya. Oke, sudah? Terima kasih ya. Jadi nggak bolak-balik foto nanti ya. Kalau fotonya lagi ngomong jelek jadinya. Iya, kembali Bapak Ibu, ketika kita berkata bahwa Dia Tuhan dalam hidup kita, Tuhan dalam ucapan kita, Tuhan dalam nafas kita, itu kan wow banget ya. Wow enggak? Tapi benar enggak kita nyanyi begitu? Terus benar Tuhan ada di ucapan kita, di mulut kita, di nafas kita loh. Wah itu kalau memang benar kita lakukan itu hidup kita sudah wow. Ya enggak? Bahkan berapa banyak kali kita nih lupa loh sama Tuhan. Ya, kita lupa boro-boro bicara tentang Tuhan. Ya bicara untuk melakukan kehendak Tuhan aja. Ada orang-orang ketika dia ada masalah, lalu dikasih tahu cari Tuhan. Sorry banget ya, gua bahkan ingat Tuhan aja kagak. Padahal Kristen, ingat Tuhan aja enggak. Contoh paling simpel nih, saya kemarin waktu di pesawat mau landing ya. Udah seneng kan, sudah diumumin ya. Beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di bandara ya di Surabaya. Jadi persiapkan ya diri Anda, kenakan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, tutup kaca jendela, melipat meja dan lain sebagainya. Kalau sudah dengar gitu kan seneng toh. Bentar lagi sudah mau turun sampai di tujuan. Udah seneng, yes udah mau sampai. Ya saya tuh biasanya main game kalau di pesawat saudara. Ya di pesawat tuh saya kalau nggak main game baca Alkitab. Ya karena itu waktu kosong. Jadi ketika itu saya main game, tiba-tiba udah siap-siap nih, tinggal 15 menit lagi mau landing diumumin. Maaf, ya pengumuman dari bandara sebab Surabaya hari ini sedang hujan deras di bandara, jadi kita nggak bisa landing sekarang. Kita akan berputar-putar. Ya itu sangat tidak enak di hati ketika mendengar begitu ya. Kalau muter-muter di mall enak toh? Muter-muter di udara. Tadinya saya masih tenang saudara, paling juga nanti 5 menit, 10 menit sambil menunggu katanya pengumuman dari bandara. Saya main game saudara. Saya lihat jam ini hampir setengah jam dia putar-mutar nih pesawat. Saya bilang ini aduh bahaya juga ya kalau sampai 1 jam kita mesti dialihkan nih turunnya kalau nggak di Surabaya, di Bali apa di mana itu kan banyak kejadian. Saya dulu pernah mau turun di Pekanbaru nggak bisa, akhirnya landingnya di Batam. Harus nginap semalam di Batam. Ini bisa bubar semua acara nih. Tiba-tiba saya bilang gini, Tuhan ini kok begini ya. Terus ada suara di hati saya begini, kamu sih nggak doa. Terus saya bertobat saudara. Tuhan ampuni saya, iya dari tadi saya ini cuma main game. Ya memang kadang-kadang pendeta itu juga perlu bertobat. Apalagi jangan senang dulu kau, belum selesai saya, apalagi jemaat.
Saya terus minta ampun saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Iya, saya ini dari tadi cuma main game. Saya berdoa, Tuhan Engkau yang pegang kendali atas cuaca. Tolong kasih terang itu cuaca di Surabaya supaya pesawat ini bisa landing. Karena besok saya mau khotbah. Ini kalau landingnya di Bali, terbangnya besok pagi, ini malah saya lebih capek lagi. Tolong ya Tuhan, Engkau berdaulat dalam nama Tuhan Yesus, amin. Waktu saya bilang amin, di hati saya begini, tunggu 5 menit lagi nanti ada pengumuman. Saya tunggu saudara, benar 5 menit kemudian ada pengumuman dari pilot. Iya, siapkan diri saudara karena beberapa waktu lagi kita sudah segera akan landing. Dari Surabaya dikabarkan bahwa cuaca sudah membaik dan kita akan segera landing. Saya bertobat, ampuni aku Tuhan. Kadang-kadang kita kalau nyanyi tuh, Engkau Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, pret. Kalau nyanyi pintar kita, padahal seringkali kita lupa melibatkan Tuhan. Iya apa iya? Iya, lupa melibatkan Tuhan ketika cuaca buruk. Kita lupa melibatkan Tuhan ketika kita ada dalam pergumulan, apalagi anak-anak muda. Kau lupa melibatkan Tuhan untuk cari jodoh, cilaka hidupmu. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan. Nah, saya berbicara tentang melakukan kehendak Tuhan. Memang ketika kita melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang saudara. Ini hanya contoh kecil, seringkali kita melupakan Tuhan. Contoh saya tadi. Tapi ada banyak orang yang hidup berkata percaya Tuhan, tapi mereka nggak hidup melakukan kehendak Tuhan. Hari ini saya akan beri satu kisah di Alkitab yang sangat luar biasa dari satu tokoh yaitu Musa. Saya ini dari kemarin, saya berdoa, Tuhan saya mau khotbah apa ya di jemaat ini. Lalu sampai tadi malam saya sampai di hotel, saya belum dapat tema apapun. Kalau kayak gitu saya nggak mau maksa, karena Tuhan itu ngalir aja. Saya tidur sama suami saya tidur. Tiba-tiba jam 3:30 pagi saya kebangun. Waktu saya bangun duduk, tiba-tiba ada suara bilang, besok kamu khotbah tentang melakukan kehendakku. Jadi 3:30 pagi saya buka-buka firman Tuhan tuh, saya cari ayat, ya Roh Kudus menuntun saya untuk kita belajar hari ini dari seorang tokoh yang ada di Alkitab yaitu Musa. Kenapa Musa ini sangat menarik sekali saudara? Kalau kita tarik dari kisah sejarah bangsa Israel, ya kita akan melihat berapa banyak yang tahu sejarahnya bangsa Israel di sini? Ya. Yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Ya, bangsa Israel itu adalah keturunan dari Bapak Abraham. Dan janji Tuhan berikan kepada Abraham, ya, dia akan menjadi bapak berkat dan anak cucunya akan memenuhi bumi. Ya. Lalu Abraham itu menjadi bapak iman, bapak orang beriman kata Alkitab. Nah, Abraham punya anak, siapa nama anaknya? 2? Yang dapat bisa jawab saya kasih sepeda. Di bawah ada sepedanya, siapa enggak tahu. Abraham tuh punya anak 2, siapa? Udah salah dulu ini, banyak yang salah nih menjawab. Orang Kristen ini tiap minggu duduk di gereja ini. Enggak tahu sejarahnya. Ya, dia punya anak 2, Ishak dan Ismail. Ya, tetapi Ishak adalah anak perjanjian. Ishak punya anak. Siapa anaknya Ishak? Esau dan Yakub. Satunya Joko. Karena di Surabaya. Jadi dia namanya Joko. Ya. Nah, dari Esau dan Ishak ini Tuhan memilih untuk memberikan hak kesulungan itu kepada siapa? Akhirnya jatuh ke tangan, harusnya kan Esau, tapi Esau tidak layak, Tuhan memilih akhirnya memberikannya kepada siapa? Yakub, ya, Yakub, maaf. Saya sengaja ini mengecohkan pikiran saudara. Lalu kepada Yakub, dan Yakub akhirnya dalam satu malam dia bergumul dengan Allah. Dan di situ Tuhan merubah namanya menjadi Israel. Nah, Israel ini punya anak yang akhirnya menjadi 12 suku Israel. Ya, termasuk salah satunya adalah Yusuf. Ketika mereka diam di tanah Kanaan,
Dan ternyata akhirnya Tuhan mengizinkan Yusuf diusir oleh keluarganya. Dan dibuanglah Yusuf sampai ke tanah Mesir. Yusuf diangkat menjadi pejabat di Mesir. Tapi ternyata karena Tuhan tahu nanti akan ada kelaparan di tanah Kanaan, Yusuf dikasih jabatan di Mesir supaya nanti dia bisa tolong keluarganya. Jadi hari ini kalau kau diberkati, itu karena Tuhan punya rencana supaya kau nolong keluargamu yang masih belum berhasil. Amin. Lalu ketika Yusuf ada di Mesir, benar terjadi ya kelaparan di tanah Kanaan. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, dia memberikan jalan keluar kepada Firaun. Dia bilang kamu harus bikin lumbung, gudang yang besar, timbun semua makanan di masa kelimpahan 7 tahun. Setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun masa kekeringan. Disitulah akan terjadi kelaparan yang besar, gak ada makanan. Ketika seluruh dunia menghadapi kelaparan, di Mesir yang ada makanan. Lalu Yakub ini suruh anak-anaknya, kamu pergi ke Mesir, belilah gandum di sana. Anak-anaknya pergi ke Mesir. Sampai di sana Yusuf kenal sama saudaranya ini. Itu keluargaku. Tapi mereka enggak kenal Yusuf. Karena Yusuf udah jadi pejabat, bajunya udah beda, mukanya juga sudah beda. Yang terawat dan tidak terawat itu beda. Ya, Yusuf kenal mereka, mereka enggak kenal Yusuf. Lalu Yusuf bilang kamu keluargaku, Yusuf ampuni, Yusuf peluk mereka. Yusuf bilang pergi jemput papa dan seluruh keluarga kita, angkut semua bawa ke Mesir. Karena waktu itu Yusuf pejabat di Mesir, Tuhan sudah atur, makanya Raja Firaun mengizinkan Yusuf membawa seluruh keluarganya di Mesir. Dan Alkitab berkata ketika ada di Mesir, bangsa Israel berkembang menjadi bangsa yang besar. Mereka diberkati dan disertai Tuhan. Karena memang janji berkat ada di atas kepala Bapak Abraham. Mereka diberkati menjadi besar. Tiba-tiba Firaun mati. Diganti sama Firaun yang baru. Nah, Raja Firaun yang baru ini sudah tidak kenal Yusuf. Yusuf juga mati. Ketika mati Raja Firaun, Raja yang Firaun baru nih naik, dia bilang enak banget ini bangsa ini cuma nginep tinggal di negara kita, tapi kok udah jadi kaya. Bahkan lebih kaya daripada orang Mesir. Lalu dia mengharuskan untuk bangsa Israel itu dijadikan budak kerja paksa. Ketika bangsa Israel kerja paksa, mereka makin makmur, Firaun keluarkan peraturan begini. Setiap bayi Ibrani yang lahir di tanah Mesir harus dibunuh. Udah kita cegah bangsa ini untuk berkembang biak lagi di negara kita. Musa lahir. Di tengah peraturan Firaun, semua bayi yang lahir harus dibunuh. Ketika Musa lahir, orang tuanya takut, jangan-jangan bayiku ini nanti dibunuh. Lalu dia bikin kayu, peti, dan dibungkus dengan daun papirus supaya nggak dimakan buaya. Lalu Musa ditaruh di peti itu, dihanyutkan di sungai Nil. Ya, bukan di Kali Ciliwung. Dihanyutkan di sungai Nil. Waktu putri Firaun lagi mandi di sungai Nil bersama dayang-dayangnya, mereka melihat itu kok ada peti, apa isinya? Diambil, waktu dilihat, ih bayi, cakep banget nih bayi. Lalu putri Firaun bilang, ini pasti bayinya orang Ibrani. Karena dia takut dibunuh, dibuang. Tapi putri Firaun jatuh cinta sama bayi itu. Lalu diambillah bayi itu, dipelihara. Ini saya kayak guru sekolah minggu, cerita sama anak sekolah minggu ya. Lama-lama kok saya pikir-pikir saya jadi guru sekolah minggu ini ya. Tapi memang saya yakin banyak yang belum mengerti ini ceritanya. Karena dulu belum lulus sekolah minggu. Lalu dipeliharalah sama putri Firaun. Tapi saudara nggak lihat ini adalah rencana Tuhan. Tuhan tuh tahu meluputkan orang-orang pilihannya.
Walaupun di tengah tekanan yang besar, di tengah ancaman yang besar, kalau Tuhan berkenan atas kehidupan seseorang, maka dia akan lindungi dengan caranya yang ajaib. Amin. Lalu Musa bertumbuh di dalam istana. Lo bayangkan lo, harusnya dibunuh, tapi karena dia mau dipakai Tuhan, dilindungi Tuhan, justru dibesarkan di dalam kerajaannya Fir'aun. Itu kan ajaib toh. Lalu Musa bertumbuh jadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Tapi dia tahu dari mana asalnya dia. Satu kali ketika dia lagi lihat orang Ibrani ditindas kerja paksa, dipukul sama orang Mesir, Musa nggak tega. Musa pukul orang Mesir itu sampai akhirnya mati. Dikubur di dalam pasir. Tapi ada yang lihat. Lalu orang yang lihat bilang, saya akan lapor Fir'aun kamu. Kamu kan orang Ibrani, kamu bunuh orang Mesir. Habis ini kamu bakal dibunuh. Waktu dilaporkan sama Fir'aun, Fir'aun marah besar. Dia tahu kalau Musa ini adalah orang Ibrani, orang Israel. Nanti kamu akan dibunuh. Waktu Musa tahu dia akan dibunuh, dia lari ke daerah orang Midian. Makanya kalau punya uang, pergi ke Israel, jangan ke Eropa terus, amin. Biar tahu itu, oh Mesir di sana, daerah orang Midian di sini. Jauh juga Musa jalan ya. Pelariannya, saudara akan membayangkan. Kalau saudara lihat Yesus jalan dari Nazaret ke Bethlehem, saudara bisa mengangan-angan, gila ya, bayangkan Maria tuh dalam keadaan hamil jalannya. Pentingnya kita pergi ke Israel itu. Bukan untuk doa di tembok ratapan, bukan. Ya, tembok ratapan yang benar tuh di Pakuwon. Bapak-bapak merataplah di situ kau kalau istrimu sudah masuk ke toko brand. Bapak-bapak meratap di situ itu toko, itu ratapan yang benar itu. Kita ke Israel untuk melihat, ada benar itu kisah-kisahnya. Ya, ada. Musa lari dari Mesir ke daerah orang Midian. Ketika di daerah orang Midian, dia lihat ada wanita-wanita ditolong. Ya. Waktu itu ada perampok mau merampok ternak mereka, Musa nolong. Ternyata wanita-wanita ini anaknya Imam Yitro di Midian. Lalu anak-anak ini pulang, mereka bilang sama papanya, tadi kami mau dirampok tapi ada seorang cowok Mesir yang nolong kami. Siapa? Musa. Panggil dia makan malam ke sini. Ketika Musa diajak makan malam, Yitro tertarik untuk mengangkat Musa menjadi menantunya. Dikasihlah anaknya yang namanya Sipora. Lalu Musa menikah dengan Sipora. Yitro itu seorang kaya, imam, dia punya peternakan besar di daerah Midian. Jadi Musa ini sudah pergi dari Mesir, melarikan diri, mencari comfort zone-nya, zona nyamannya. Dia sudah dapat istri cantik Sipora, punya peternakan besar, anaknya orang kaya, imam lagi. Ya enak sekali tuh hidupnya tuh. Tinggal menikmati, punya anak ya. Yitro punya cucu, Musa bahagia. Di tengah-tengah kebahagiaan Musa, Musa sudah melupakan tangisannya bangsa Israel di Mesir. Dia udah gak dengar lagi mereka teriak, dia udah gak dengar lagi mereka menangis. Itu urusanmu, bukan urusanku. Yang penting aku sudah menemukan kehidupanku yang layak. Bukankah kita sering juga begitu dalam hidup ini? Aku cari keinginanku sendiri. Yang penting aku sudah layak hidupku. Aku kipas-kipas menikmati semua yang layak itu. Gak usah lagi melayani Tuhan. Gak usah lagi pikirin nasib keluargaku. Pokoknya aku sudah happy. Karena selain donatur dilarang mengatur. Tapi apakah Tuhan mau kita hidup seperti itu? Di tengah kenyamanan Musa, ketika dia tinggal sudah 40 tahun di tanah orang Midian. Tiba-tiba ketika Musa lagi mengawasi kawanan ternaknya makan rumput. Dia mendengar, dia melihat ada semak duri yang terbakar. Mari kita buka Keluaran pasal yang ketiga, saudara. Ya, Keluaran pasal yang ketiga. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian.
Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, baca sama-sama yuk. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Aneh, ada api tapi tidak terbakar. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tapi Musa kan sudah tidak tahu. Musa sudah tidak mendengar teriakan teman-teman saudaranya di Mesir karena dia sudah ada di tempat yang nyaman. Musa sudah tidak mendengar, dia sudah nggak tahu penderitaan mereka dan dia sudah tidak mau tahu. Saudara, goal dari hidup kita ini apa sih? Mencari kenyamanan? Goal dari hidup kita ini apa? Ya. Mencari comfort zone kita masing-masing. Yang penting keuanganku baik, keluargaku baik, rumah tanggaku baik, sudah cukup. Enggak sampai di situ. Tuhan panggil kita untuk melakukan kehendak Bapa. Dan Bapa itu punya kehendak masing-masing atas hidup kita. Apa yang hari ini Tuhan sedang taruh di hidupmu? Kita nggak usah berpikir mungkin melakukan kehendak Tuhan itu kayak Musa. Tiba-tiba Tuhan panggil saudara, hai anakku, kau harus ke Palestina sana. Kan nggak begitu juga saudara. Kita sudah nggak akan dapat yang seperti itu lagi, udah kagak. Tapi melakukan kehendak Tuhan banyak yang sederhana, anak-anak muda. Kau harus berdoa loh. Rencana Tuhan ke depan untuk kehidupanmu, pernikahanmu itu seperti apa? Mulai harus kau doakan dari sekarang, amin. Bapak ibu engkau berbisnis ketika Tuhan berkati, tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau berkati aku? Pasti ada tujuan Tuhan memberkati aku ini. Untuk apa? Waktu saya dan suami diberkati Tuhan lewat YouTube di tengah pandemi, kami diberkati Tuhan. Kami bertanya, Tuhan untuk apa Tuhan memberkati kami? Ya, Tuhan jawab, untuk kamu bangun sekolah misi, kamu sekolahkan anak-anak yang tidak mampu dari desa-desa untuk mereka bisa menjadi misionari. Ya, lakukan kehendakku. Lalu saya ditantang Tuhan waktu itu, taruh berkat yang sudah kamu dapat dari YouTube itu untuk pembangunan sekolah misi. Gak main-main waktu itu Tuhan minta 2 miliar saudara. Padahal waktu itu kami juga lagi baru-baru dapat duit itu. Menurut saudara 2M itu besar atau kecil? Oh, besar juga ya. Saya pikir kecil buat saudara. Kalau buat saudara besar, apalagi kami waktu itu saudara. Masih pas-pasan. Baru dapat nih berkat. Tuhan suruh taruh 2M untuk bangun sekolah misi. Setelah dibangun ternyata habisnya 4M lebih. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau itu yang Tuhan mau, memang untuk melakukan kehendak Tuhan tuh ada harga yang harus dibayar. Kita harus tinggalkan kenyamanan kita, tidak enak bagi daging kita. Yang mending uang 2M saya buat beli mobil mewah kan lumayan toh. Ya, tapi kan Tuhan punya rencana. Jangan sampai kau mati, uangmu itu cuma habis di tabungan tok semuanya. Tidak ada kau pakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Enggak ada yang kau pakai untuk kerajaan Allah. Jangan sampai hidupmu 70 tahun kau hidup, tapi kau melakukan sesuatu untuk kehendak Tuhan berapa lama, berapa tahun. Kita bicara kehendak Tuhan, saudara gak usah bingung untuk berpikir kehendak Tuhan itu kayak apa. Contoh yang paling simpel, bapak ibu suami istri, kalau kau berantem nih,
Ya, kehendak Tuhan itu bicara di telingamu, berdamai, jangan lama-lama berantem. Setan bilang, berantem aja makin seru, makin wow. Yang saudara dengar, berdamai atau makin berantem? Angkat tangan yang makin berantem. Yang dengarnya berdamai dan langsung berdamai, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Banyak orang Kristen itu kalau nyanyi, ya sebab engkaulah Tuhan di hidupku, di ucapan dan setiap langkahku, Bret. Padahal kalau berantem ya, udah tahu kan tak Tuhan, jangan berantem, berdamai. Tapi kita lebih milih ribut atau berdamai. Makanya kita ini gak dapat kepercayaan yang besar dari Tuhan. Suruh lakukan firman yang gampang aja nih. Suami istri gak boleh berantem lebih dari 1 hari. Ada yang berantem 1 minggu gak bicara. Tapi kalau di gereja nyanyi, engkau di setiap ucapan dan perbuatanku, Bret. Tapi kalau di gereja hebat nyanyinya. Anak muda, Tuhan suruh kau hidup kudus, tapi di depanmu ada permintaan, ada pergumulan antara bersinah atau hidup kudus. Kau pilih yang mana? Jatuh dalam persinah atau hidup dalam kekudusan? Ini kehendak Bapa. Amin. Kita nggak usah bicara yang terlalu hebat. Ini cuma satu contoh. Kita belum loh, ya. Belum loh, karena kalau kau tidak bisa lulus dalam hal-hal kecil, Tuhan tidak akan mempercayakan rencana yang besar atas hidup kita. Ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Lalu akhirnya Tuhan bilang, kau tidak dengar Musa teriakan saudara-saudaramu, tapi aku dengar. Kau tidak lihat bagaimana penderitaan mereka di Mesir, tapi aku melihat. Dan hari ini mereka sudah berteriak kepadaku, kata Tuhan, dan aku mendengar teriakan mereka. Dan Tuhan berkata begini, ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Lalu Tuhan bilang begini, ayat 9, jadi ayat 10, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Menurut saudara, Musa ini dulu dari Mesir lari karena ada kasus. Dia bunuh orang Mesir. Dia ini buronan. Dia melakukan satu kejahatan yaitu membunuh orang. Tiba-tiba Tuhan bicara, dia suruh pergi ke Mesir. Kalau saudara jadi Musa, saudara mau pergi enggak? Itu tempat yang paling dia takuti loh. Dia nggak mau balik ke sana karena ada masa lalunya di sana yang belum selesai. Dan dia Tuhan suruh pergi untuk menghadapi masa lalunya itu, menghadapi orang yang paling dia takuti, yaitu Fir'aun yang akan membunuh dia. Ya, kan bisa saja masih ada orang yang ingat toh. Artinya apa saudara? Jangan lari dari masa lalumu, tetapi hadapilah masa lalumu itu bersama dengan Tuhan. Selesaikan itu, amin. Kalau kita juga jadi Musa, pasti akan berat untuk kita kembali ke sana. Itu pertentangan batin. Dan Musa lebih memilih, ya aku udah enak-enak di sini, Tuhan punya istri, punya anak, punya pekerjaan. Benar-benar aku sudah ada di zona kebahagiaanku. Ngapain Tuhan suruh pergi, aku balik ke sana. Makanya Musa bikin banyak sekali alasan. Yang pertama, Musa bilang begini. Tapi Musa berkata kepada Allah, yang pertama, siapakah aku ini? Ya, kau salah pilih pasti Tuhan. Siapa aku ini, maka aku yang akan pergi menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa tidak merasa dia itu siapa-siapa. Seringkali kita pun ketika mau dipakai Tuhan, kita ini merasa kita bukan siapa-siapa. Tapi percayalah ketika Tuhan yang pilih kita, kita pasti punya sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Waktu Tuhan pilih saya, ya tahun 95 Tuhan datangi saya.
Saya juga berkata, siapa aku Tuhan? Saya ini cuma orang berdosa yang tadinya mau bunuh diri karena hidupnya sudah hancur. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku pilih kau, keluar dari keluargamu. Saya keluar waktu itu lulus SMA. Saya ikuti panggilan Tuhan. Lalu saya mulai menyerahkan hidup. Siapa aku Tuhan? Semua kita itu tidak ada menjadi orang yang berharga. Semua kita ini sampah dulunya. Tapi kalau kau mau dipakai Tuhan, maka Tuhan akan melayakkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Lalu dia bilang begini. Lalu firman-Nya, Tuhan bilang begini, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan bilang gak peduli siapa kamu, gak peduli apa kelemahanmu, karena aku yang menyertai. Anak muda dengar baik-baik, seberapa hebat pun dunia ini berubah ke depan, engkau tidak perlu takut, engkau cuma cukup berkata, kalau Tuhan menyertai aku, maka tidak ada perkara yang mustahil, yang sanggup Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Amin saudara, amin. Bapak Ibu, sehebat apapun bisnis berubah hari ini, orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, engkau akan dibedakan. Di tengah keadaan pasang surut, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, engkau akan melihat perbedaan. Ketika Musa merasa tidak mampu, ya iyalah dia berpikir aku cuma penggembala kambing domba, kok aku disuruh tiba-tiba pergi menghadap Raja Mesir itu Firaun, siapa aku? Tapi bersama Tuhan, saya juga ketika membaca ayat ini, ya Tuhan itu berkata, siapa kamu Debbie Basir yang dulu? Sampah yang dibuang. Yang tidak ada apa-apanya. Kalau hari ini saya bisa seperti hari ini, itu cuma satu hal, karena Tuhan yang dahsyat yang menyertai hidupku. Katakan amin. Bersama Tuhan tidak usah takut. Lalu Tuhan bilang, nanti aku akan menyertai engkau. Musa berkata lagi begini, lalu Musa berkata lagi kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Apa arti aku adalah aku, kata Tuhan? Ya, ini bicara tentang otoritas dan wibawa Tuhan. Artinya aku adalah aku. Dia Tuhan yang melakukan segala hal yang Dia kehendaki, yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun juga, tidak akan bisa dibantah oleh raja. Dia yang sanggup memberkati sekalipun keadaan tidak mampu, sekalipun keadaan suram. Kalau Tuhan berkata, aku adalah aku yang melakukannya, itu bicara tentang otoritas Allah dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu percaya kepada Tuhan. Ketika aku adalah aku, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dia bebas melakukan kehendaknya. Sekalipun orang bilang kau sampah, kalau aku adalah aku, Tuhan itu yang berdaulat atas hidupmu, hadir di hidupmu. Tidak ada satupun yang bisa tahan. Makanya gak usah terlalu peduli dengan apa kata orang. Tapi pedulilah dengan apa kata Tuhan. Amin saudara. Lalu di sana selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, ya aku adalah aku, ya Allah nenek moyangmu, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, katakanlah kepada mereka, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan
madu. Jadi kalau Tuhan mau bawa mereka kembali ke Kanaan, saya mau tanya, Israel itu merebut tanah atau kembali ke tanah Abraham? Itu kan mereka mau kembali. Kenapa perang itu terjadi sampai hari ini? Karena mereka dianggap mau merebut tanah. Padahal memang tanah itu tanah yang dulu diberikan Tuhan kepada Abraham. Ya, dan sekarang mereka mau balik ke sana. Setelah 400 tahun mereka ada di Mesir. Mereka mau balik lagi ke sana. Ya. Itu memang tanah leluhur yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tapi Musa itu berdalih terus dengan Tuhan karena memang Musa pengen ya gak usah akulah Tuhan. Aku ini udah nyaman dengan keluargaku. Tuhan bilang enggak, kamu harus pergi, tanganku yang akan menyerahkan mereka ke dalam engkau. Lalu saudara, kalau saudara baca di Keluaran pasal yang keempat, di sana Musa berbantah terus dengan Tuhan. Karena memang Musa gak mau keluar dari zona nyamannya. Mengikuti Tuhan itu tidak nyaman. Gak enak mengikuti Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak enak. Saudara punya kepahitan sama orang, Tuhan bilang kehendakku, ampuni dia, doakan dia. Itu enak atau tidak? Orang yang kita pahitin, yang ngerugiin aku, yang nyolong duitku, terus suruh doakan dia, mintakan berkat. Yang ada saya doakan Tuhan balas dia 7 kali lipat dari semua yang dia bikin. Itu lebih enak toh. Tapi melakukan kehendak Tuhan tuh enggak enak. Ada harga yang harus dibayar, ada daging yang harus dihancurkan. Waktu hari ini yang kau mendapat suara Tuhan keluar dari dosamu, tidak enak. Tapi waktu kau mau, gak ada yang mustahil. Yang homo, yang lesbi, yang terikat dengan perselingkuhan, ani-ani, keluar. Memang gak mudah. Apalagi ani-ani, sudah dapat apartemen, dapat mobil, dapat duit tiap bulan, suruh keluar, balik miskin lagi. Itu perlu pergumulan. Tapi itu yang terbaik supaya jiwamu selamat. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Maaf saudara, satu saat ketika kita mati, kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan gak akan pernah tanya apapun. Tuhan gak tanya gerejamu mana, yang dia tanya apakah engkau melakukan kehendakku selama engkau hidup di dunia. Itu aja yang Tuhan tanya. Gak ditanya berapa puluh kali kau beribadah, gak ditanya berapa puluh kali kau tamat baca Alkitab, enggak ada. Yang Tuhan tanya selama kau hidup, apakah engkau mendengarkan suaraku dan melakukan kehendakku, itu goal dari kekristenan. Walaupun sakit, ada harga yang harus dibayar, berusaha keluar minta kekuatan dari Tuhan. Jangan bilang homo itu gak bisa berubah bu, ya memang kita sudah ditakdirkan lahir begini, tulang lunak, boti, enggak. Semua yang dari Tuhan tuh yang terbaik, setan itu yang merusak yang baik. Bilang aku percaya Tuhan mampu. Aku adalah aku, Tuhan dalam nama Yesus itu yang berdaulat atas hidupku. Amin saudara. Musa beralasan terus. Akhirnya Musa bilang ini, Tuhan bagaimana caranya itu aku bisa datang ke mereka. Mereka pasti gak akan percaya siapa aku nih. Tuhan bilang mereka akan percaya. Sekarang apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat, lempar tongkat itu ke tanah. Waktu Musa lempar tongkatnya berubah jadi ular. Musa takut, dia lari. Tuhan bilang jangan takut, pegang ekornya. Ketika Musa pegang ekornya, ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Itu tanda penyertaanku. Akan ada tanda-tanda ajaib yang menyertai engkau. Mereka pasti akan percaya. Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Dan otoritas Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga orang akan percaya bahwa dia memang dipilih Tuhan. Karena memang banyak yang palsu juga sekarang yang ngaku-ngaku. Tapi otoritas Allah itu gak mungkin bohong saudara. Lalu Musa masih gak percaya. Tuhan mereka pasti gak percaya. Sekarang Tuhan bilang masukkan tanganmu dalam jubahmu. Waktu Musa masukkan tangannya dalam jubahnya. Tarik kembali. Dia tarik. Udah kusta semuanya tangannya putih. Tuhan bilang masukin lagi di bajumu. Dimasukin lagi. Lalu berubah jadi sembuh. Tanda demi tanda Tuhan beri. Tuhan bilang aku yang akan menyertai dan lain sebagainya. Ya sampai akhirnya Musa bilang Tuhan aku ini orang yang berat lidah. Nggak pinter ngomong. Tuhan bilang siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang menciptakan mata manusia? Hingga dia bisa melihat.
Siapa yang ciptakan lidah manusia sehingga dia bisa berbicara? Aku Tuhan. Memang Musa ini berdalih terus saudara. Kayak saudara dan saya juga tuh dulu. Kalau disuruh lakukan firman berdalih kan. Ya bertobat loh saudara. Hari ini dengar firman Tuhan. Bertobat dan bilang aku mau Tuhan melakukan kehendak-Mu. Waktunya tinggal 5 menit. Cepat sekali nih jam. Salah itu jam itu. Kayaknya baterainya mulai lowbat itu. Tapi saudara, akhirnya Tuhan kasih tanda demi tanda, tanda demi tanda. Sampai akhirnya Musa menyerah dan berkata, ya oke Tuhan. Kalau ini memang kehendak-Mu, pakai hidupku Tuhan. Dan akhirnya Musa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama saudara, Tuhan menyertai Musa di Mesir. Tulah demi tulah Tuhan buat saudara. Sehingga Raja Fir'aun dan semua orang Mesir melihat bahwa Tuhan yang menyertai Musa adalah Tuhan yang luar biasa. Saya pengen kita baca ayat yang terakhir. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Saudara, hari-hari ini kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan Indonesia. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan cuma Indonesia. Tapi dunia ini, tanda demi tanda kita lihat di depan mata kita ini sudah mulai terjadi. Ya, katanya ini ada komet Atlas 31 yang akan menabrak bumi, pesawatnya alien. Alien tidak ada diciptakan Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab itu alien. Kalau itu buatan manusia mungkin terjadi. Tapi Tuhan gak pernah ciptakan itu. Lalu kalau tabrakan sama bumi gimana? Ya sudah berarti memang sudah mau kiamat, amin. Karena 2 Petrus pasal 3 berkata, kalau hari Tuhan datang, bumi ini akan lenyap dalam nyala api yang besar. Dan semua unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyalanya yang luar biasa. Ya mungkin matahari akan meledak dan semua akan terbakar. Ya kita bersiap-siap saja kalau sudah waktunya kan. Yang penting hari-hari ini, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Lakukan bagianmu. Yang terakhir, sabar ya. Kalau mereka ini sudah hadir saya terintimidasi. Matius 7 ayat 21 sampai 23 saudara. Yang terakhir kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini Yesus katakan ya. Baca bersama 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan siapa? Dia yang... Ini saudara bisa tolong garis bawah ya. Yang masuk sorga bukan pendeta, bukan para pendoa. Biar pendeta kalau nggak lakukan kehendak Bapa nggak bisa. Biar pendoa kalau nggak lakukan kehendak Bapa nggak bisa juga. Walaupun saudara cuma jemaat biasa. Tapi engkau hidup melakukan kehendak Bapa, engkau yang layak masuk sorga kata Tuhan. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini orang-orang yang bernubuat, ini orang-orang yang mengusir setan demi nama Yesus. Tapi kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, seberat apapun saudara kehendak Bapa itu, kalau kau mengakui Tuhan adalah Tuhan di hidupmu, engkau harus berkata jujur di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan setiap kami untuk menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Di tengah badai hidup menemaniku. Bilang pada Tuhan. Di atas gunung batu kau jaga hidupku. Kita nyatakan bahwa dia Tuhan di hidup kita. Bilang pada Tuhan. Amin Yesus. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau
Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, biar musik saja. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Dia Allah, aku adalah aku. Karena itu Tuhan sedang menyatakan kedaulatannya atas hidup kita hari ini. Buang segala ketakutan, kekhawatiranmu untuk terus melakukan kehendak Bapa di hidupmu. Kalau hari ini engkau tahu kehendak Bapa adalah kekudusan, tinggalkan dosamu dan bilang, aku mau berjuang Tuhan bersama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berkata, lepaskan pengampunan sesakit apapun itu, itulah kehendak Bapa. Katakan, aku mau Tuhan melakukannya. Apapun kehendak Bapa hari ini yang sedang ada di hatimu, saya percaya Tuhan terus bicara, pribadi lepas pribadi. Mungkin Dia sedang minta juga kekayaanmu hari ini, harta yang engkau genggam. Kau harus berkata, aku rela Tuhan, sekalipun itu berat. Apapun yang sedang Tuhan taruh di hidupmu, seperti juga Tuhan banyak berbicara di dalam hati saya. Katakan, Tuhan beri kami kepekaan. Karena bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kami mau belajar hidup melakukan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan di hidup kami. Seberat apapun itu, mungkin saat ini anak-anak muda Tuhan sedang panggil engkau, tinggalkan keterikatanmu dengan rokok, minuman keras, dengan game, dengan video pornomu. Dan engkau berkata, aku mau melakukan kehendak-Mu Bapa, sekalipun itu berat. Mungkin ada istri-istri yang hari ini Tuhan bilang, aku mau kau lepaskan pengampunan terhadap suamimu. Sekalipun itu berat, bilang, aku mau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan di hidup kami, Engkau Tuhan di perbuatan kami, Engkau Tuhan dalam nafas dan ucapan mulut kami. Biar Engkau yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.